saya hormati dan saya muliakan segenap Ketua DKM Masjid An-Nur Ahlul Karam wal Muhtaram Fadilah As-Sayyid beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang sejuk ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan, nikmatul iman wa nikmatul Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah, bi qudratillah wa iradatillah. Oleh sebab itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan, Allah sampaikan kehadiran baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, lantunan hadrah sudah disampaikan, sambutan-sambutan juga sudah disampaikan, pemberian daripada santunan anak yatim juga sudah tersampaikan, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah dilantunkan sempurna, tinggal enak apa enak tuh. Soalnya udah pikirannya udah pada air mau jalan-jalan ke pasar gitu, udah kelihatan baca jidatnya ini. Hamba Allah yang dimuliakan, saya nggak bakal panjang kalam. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan. Satu hal 5 menit kelar. Alhamdulillah, yang pertama atas nama DKM Masjid An-Nur mengucapkan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah, dengan harapan dan untayan doa semoga apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu, amal-amal kita yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan senantiasa dikabul, diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhil saja. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setiap amal kesalahan kita, dosa-dosa kita di tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kita lantunkan di akhir tahun ba'da asar. Itu doang, cuma 2 permintaan. Diampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan mohon diterima soleh kita yang wajib maupun sunnah. Allahumma. Dan harapan kita di tahun baru ini mudah-mudahan kita menghijrahkan diri kita semua. Al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada 2 macam. Ada hijrah jasmaniyah atau hijrah makaniyah, dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya yang lebih baik. Kita berpindah dari lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, pindah menuju tempat yang lebih baik, dekat dengan masjid, lingkungannya baik, orang-orang soleh, itu namanya hijrah. Bukan dari tempat yang baik dekat Masjid Nur pindah ke komplek, kompleknya kumpulannya begede. Itu bukan hijrah, itu bunuh diri. Karena hijrah itu tujuannya menuju lebih baik. Hijrah yang kedua adalah hijrah spiritual, mentalitas kita, moral kita, termasuk menghijrahkan niatan kita. Selama 1 tahun kita mungkin ibadah kita bukan karena Allah, sholat kita karena manusia, infak sedekah kita karena manusia. Salah. Hijrahkan diri kita, hijrahkan niatan kita, semua amal ibadah kita sandarannya hanya Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
yang selama ini ibadah kita karena manusia, karena pangkat, karena jabatan, diterusin belum hijrah berarti. Harus sandarannya adalah hanya karena Allah. Hamba Allah yang dimuliakan, sejarah hijrah itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berbarengan dengan menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah agungkan. Semenjak penciptaan itu dari Nabiullah Adam sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulannya sudah ada, namanya sudah ada, tapi belum punya tahun baru Jadi selama masa Rasulullah, selama masa Abu Bakar As-Siddiq, kita hanya nonton, hanya menyaksikan saudara kita Yahudi Nasrani merayakan hari tahun baru Masehinya. Mereka merayakan dengan bergembira. Umat Islam agak punya, belum punya. Maka di zaman Umar radhiyallahu an, di periode kedua kepemimpinannya, banyak desakan dari para sahabat, para gubernur Hijaz dan sebagainya, menyampaikan surat bagaimana wahai khalifah, kalau umat Islam ini saatnya sudah harus punya tahun baru sendiri. Masa cuma nonton doang saudara kita, tahun baru Masehi nonton doang, agak punya tahun baru sendiri. Akhirnya apa? Diambil inisiatif oleh Umar Ibn Khattab, dikumpulkan para sahabat besar, kemudian disampaikan kira-kira tahun baru Islam itu di bulan berapa. Banyak masukan usulan dari para sahabat senior, gimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengucapkan bagaimana tahun baru Islam itu dimulai dari semenjak Rasulullah dinaikkan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Bagaimana tahun baru Islam itu dimulai dari nuzulul Quran di bulan Ramadan. Banyak usulan-usulan dari para sahabat. Ada satu usulan kemudian dipertimbangkan oleh Umar Ibn Khattab, kemudian disepakati oleh semuanya, adalah pendapat Ali karramallahu wajhah, bahwasanya tahun baru Islam harus dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu disepakati ketok palu tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Hamba Allah yang dimuliakan, sejarah telah mencatat bahwasannya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Di akhir bulan Safar Rasulullah keluar dari kota Mekah menuju Madinah, tetapi transit dulu di Gua Thur, nginep beberapa hari, kemudian situasi aman. Di awal bulan Rabiul Awal melanjutkan hijrahnya ke kota Madinah. Lalu kenapa hijrah tahun baru Islam ini kemudian disepakati di bulan Muharram? Kata para ulama, ternyata embrio daripada ditetapkannya tahun baru Islam di bulan Muharram ini, karena di bulan Muharram Rasulullah sudah punya azam yang kuat, niatan yang kuat untuk segera hijrah. Kasihan dengan para sahabatnya, ibadah sudah kagak nyaman, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan di sini ya yang namanya peradaban, perbaikan kemanusiaan, di mana orang-orang Islam pada saat itu yang minoritas senantiasa dihegemoni, diintimidasi. Gak bisa kita sholat dengan tenang, gak bisa kita beribadah dengan tenang. Maka cara satu-satunya adalah hijrah. Tapi sayang disayang, di bulan Muharram itu belum ada perintah, wahyu belum turun. Maka diambillah embrio, niatan yang kuat, azam yang kuat ini, ditetapkan hijrah yang pertama kali di dalam niatannya di
bulan Muharram, maka pada saat itu pas tanggal 1 Muharram 622 Masehi ditetapkan hari atau tahun baru Islam yang pertama kali dicanangkan oleh Khalifah yang kedua Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kita tinggal nikmati tuh di sejarah daripada tahun baru Islam yang selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh abad kita cuma nonton saudara-saudara kita yang Yahudi, yang Nasrani. Maka hari ini berkat istihad Umar Ibnul Khattab dengan para sahabatnya, umat Islam punya tahun baru Islam sendiri, harus dirayakan, harus. Caranya apa? Tadi seperti tadi kata para ulama, sumson lisol zur'ali man udwat kahil. Salah satu amalan-amalan di bulan Muharram khususnya, secara umum di bulan Muharram, wabil khusus kesunahannya di hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Apa? Perbanyak puasa. Tidak mengkhususkan hanya tanggal 10, tidak hanya tanggal 9, tanggal 10, tidak. Perbanyak puasa di bulan-bulan yang Allah muliakan. Sudah dalilnya itu aja. Karena ini bulan mulia. Siapa yang memuliakan bulan yang Allah muliakan, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Maka setiap amal soleh dalam satu riwayat di bulan-bulan yang mulia ini, 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, setiap kebaikan dilipatkan 700 kebaikan. Agak 10 lagi. Kenapa? Ini bulan Muharram, bulan suci, bulan mulia, bulan yang agung. Siapa yang mengagungkan pasti akan diagungkan oleh Allah. Maka niatannya benerin nih, hijrahnya benerin. Sandarannya hanya Allah. Kalau sandarannya manusia, hanya dunia doang dapatnya. Dia berinfak karena manusia, hanya dapat di dunia doang. Oh, dia orang yang soleh, dia orang yang baik, dia orang yang dermawan. Tetapi sayang di saya ketika di akhirat, mana infakku, mana sedekahku, mana wakafku, haba'an mansura. Bagaikan debu, bagaikan kapas tertiup angin, gak ada bekasnya. Gak ada bekasnya di akhirat. Kenapa? Karena salah niatan infaknya, niatan sedekahnya, niatan tilawat Qur'annya, bukan karena Allah, tapi karena lighairillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah niatan kita, moral kita, pemikiran kita yang selama ini sering suudzon dengan orang lain, hijrahkan niatan kita, pikiran kita, perbanyak husnul. Suudzon mulu, orang baik suudzon, ada orang sanyantunin suudzon itu dari mana ya, dan jangan situ aja tuh setan itu, setan pala manu. Ada nggak sih? Wah, ada sini orang soleh semua kan. Hamba Allah yang dimuliakan, yang terakhir berkaitan dengan santunan. Singkat aja udah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki wadul. Apa wadul itu? Wadul menyampaikan keluh kesahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaswata qalbihi, tentang keras hatinya. Jadi laporan, ya Rasulullah, saya ini kok punya hati keras banget. Apa tuh keras hati? Karena nggak mau nerima kebenaran. Tuh orang kalau keras hatinya, orang baik disalahin, orang infak disalahin, sholat jamaah disudorin, Allah paling-paling pengen disebut ahlu jamaah.
lihat aja paling sehari 2 hari, besok agak tuh jelek mulu tuh pikiran, suudon mulu orang. Bukannya saudara kita yang lagi rajin beribadah, yang rajin berinfak, yang rajin untuk beramal soleh, kita dukung, kita doain, malah kita recehin. Na'udzubillah min dzalik. Setelah melapor, bagaimana ya Rasulullah, hati saya keras, saya pengen lembut, gampang menerima kebenaran. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala imsah raksal yatim wa'adil miskin. Caranya yang pertama, imsah raksal yatim, usap kepala anak yatim. Bukan di bulan Muharram doang. Tafadhol Ustaz. Di bulan apa saja, dan juga jangan hanya megangin kepala doang, ngasih kagak ya. Ada yang orang ada nggak di sini nih, cuma megangin kepala doang anak yatim. Biar apa? Biar berkah, diangkat derajatnya oleh Allah, dilipat gandakan kebaikannya, kemudian diampuni atas kesalahan-kesalahannya. Setiap telapak kaki, telapak tangan kita yang nempel di rambutnya anak yatim, setiap rambutnya itu mengangkat derajat orang yang megangnya. Ditambah kebaikannya setiap helai rambut yang terkena tangannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah setiap helai rambut yang terkena oleh telapak tangan kita. Diusap, ngusap doang kagak ngasih, kagak diangkat derajatnya tuh. Kata anak-anak yatim pegang doang lupa. Kebetulan anak yatim biasa rada sengah kan, megang doang ngasih kagak, malah disumpahin kita kapok loh. Dan kesunahan menyantuni anak yatim itu pun di tanggal Asyura, di 10 bulan Muharram. Itu kesunahannya. Jadi yang sudah di sini berinfak, bersedekah bersama-sama nyantunin satu RT luar biasa. Besok di tanggal 10 ada rezeki, langsung datang ke rumah anak yatim. Usap kepalanya, caranya beda. Kalau cara usap anak kita dari depan ke belakang, ini usap anak kita. Kalau usap anak yatim kayak Ustadzillah dari belakang ke depan. Boleh dari depan ke belakang? Ya boleh, cuma kesunahannya untuk anak yatim dari belakang ke depan. Karena sudah tahu akan riwayatnya setiap helai rambut yang terkena akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat kebaikan-kebaikannya, kemudian diampuni dosa-dosanya. Pengen dosanya diampuni, kebaikannya dilipatin, derajatnya diangkat oleh Allah. Akhirnya itu rambut diucap-ucap orang, biar banyakan katanya, ngasihnya 10.000 ya. Yang banyak hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah tentang kemuliaan daripada nyantunin anak yatim di bulan Muharram. Karena Muharram adalah termasuk hari lebarannya anak yatim. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Sayangi anak yatim dengan apa? Dengan cara kita masing-masing. Menanggung kehidupannya, memperhatikan pendidikannya, kemudian apa? Dipegang kepala, diusap kepalanya, memberikan makanan kepada anak yatim yang disenanginya di tanggal 10. Anak yatim besok tanggal 10 ente mau pengen apa? Mau dibeliin apa tong? Atau mau jalan-jalan kemana tong? Udah sewain odong-odong, jalan-jalan taman gitu. Senengnya hati anak yatim menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean gak usah minta, anak yatim doain saya, gak usah. Cukup dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan segala hajat saya di tahun ini Engkau kabulkan. Anak yatim cuma amin, beres. Masuk menghijrahkan diri kita dari kebahilan menjadi orang yang derma. Cuma medit, bakhil, duitnya banyak,
mau ngapa-ngapain mikir dulu, kira-kira kalau saya nyumbang 10 juta saya jadi penasehat apa enggak ya? Mikir mulu, pengennya jabatan mulu, dunia mulu. Kalau saya nyumbang ke masjid kira-kira nama saya disebut apa kagak ya? Hijrahin, semuanya sandarin hanya untuk Allah. Jangan disandarkan atas manusia, maka rugi. Kalau sandarannya manusia hanya dinikmati, hanya di dunia saja. Wa man kana yuridu hartad dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sia-sia di akhiratnya, kagak ada bekas amal soleh kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, infak kita, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Kata Allah, ente dulu sholatan karena si fulan, infak sedekah karena si fulan, sekarang minta pahalanya sama si fulan. Bin nasib, kosong pahalanya. Kita tengah, mana pahala sholat saya, mana pahala infak saya, mana pahala tilawatil Quran saya. Kata Allah, ambil sama orang yang dulu engkau beramal karena dia. Orang kita juga disuruh perlu amal soleh, kok kita diminta ogah tenang, berantem dulu. Hamba Allah, inilah momen daripada Muharram yang merupakan hari rayanya anak-anak yatim. Kita sayangi, kita santuni, usap kepalanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak yatim. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah, datang darinya dan kembali kepadanya. Khilafah kesalahan milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.